Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, kalau dalam khazanah Islam kita mengenal dunia yang disebut dengan kemunafikan. Orang-orang munafik itu secara umum disebut dengan Zulwajhain. Dia mempunyai dua wajah. Ya kesini iya, kesana iya. Tapi kalau kita lihat dalam khazanah budaya kita, itu bukan lagi munafik, bukan lagi dua wajah, tapi mereka mempunyai 10 wajah yang disebut dengan cerita khazanah kita, yaitu dengan dasa muka. Jadi mukanya 10. Maka terdapat dalam cerita dunia perwayangan kita, yang merupakan khazanah budaya dalam kehidupan berbangsa, ada watak manusia itu yang sangat jahat, sangat jahat, penuh angkara murka, sombong. Itu bukan lagi takut berbuat dosa, malah dia tuh berani menantang dosa. Nah, dalam kehidupan keislaman di tanah air kita di era reformasi ini, manusia dasa muka itu ya mungkin paling tepat itu diberikan kepada Yusuf Mansur. Kenapa? Yusuf Mansur coba lihat tuh, bohong aja dia. Tuhan lah katanya dia bicara sama Tuhan. Nabi aja nggak bicara sama Tuhan. Coba ikuti ceramah-ceramah itu tuh. Seolah-olah dia bisa punya kontak langsung sama Tuhan gitu. Jadi kalau dalam kehidupan Nabi Muhammad itu, orang munafik disebut tempatnya nanti adalah fidarkil asfali minan nar, di tempat yang paling bawah dari neraka. Itu Zulwajhain, dua wajah gitu. Wajahnya itu kalau ditemu orang Islam, wa iza laqul ladzina amanu qalu amanna. Itu penampilan Al-Qur'an kan begitu. Kalau mereka berjumpa dengan orang-orang beriman, ya dengan Nabi Muhammad, dengan sahabat-sahabat, qalu amanna, kami telah beriman seperti kalian. Wa iza laqul wa iza khalau ila sayatinihim. Tapi kalau jumpa dengan setan-setannya atau grup-grup setannya gitu, dia lain lagi ngomongnya. Inna ma'akum, kami sebenarnya masih bersama kalian. Innama nahnu mustahzi'un, kami ini hanya ngolok-ngolok aja. Itu disebut dengan Zulwajhain, dua wajah, tempatnya di neraka. Nah, kalau 10 wajah, piye kata orang Jawa nih. Karena itu, dalam cerita kita itu dasa muka itu adalah manusia yang jahat sekali, sombong sekali, tidak mau dinasihati, dan tidak mungkin ada yang mampu untuk menasihatinya. Karena itu ketika dia meminta supaya dikasih kesaktian, maka Batara Guru, ya itu ceritanya kan, Batara Guru memberikan nasihat supaya orang itu baik, kamu harus menempuh 8 jalan. Di kalau dalam cerita sufi ini, suluknya itu nih, atau sebagai seorang salik, dia harus bersuluk, ya kan? Dia harus menempuh 8 jalan. Kalau 8 jalan ini dia tempuh, maka akan baiklah dia. Yang pertama, kita lihat kan, seseorang akan menjadi baik kalau dia memiliki watak seperti tanah. Dia harus bisa rendah hati dan penuh kasih. Dan dia mau menerima keluh kesah dari masyarakat. Jadi uang-uang masyarakat yang dikumpulkan Yusuf Mansur, datang orang misalnya nih, Pak Ustadz, gitu kan, uang kami yang dari Hong Kong lu mana? Kalau Yusuf Mansur, ini uang kalian. Dia bisa menjadi baik. Wajahnya bisa menjadi baik. Datang orang yang sudah ngumpulin uang untuk umrah, datang ke Yusuf Mansur, ini uang kalian. Kalau begitu wataknya, dia mulai menempuh watak tanah. Yang bahasa disebut dengan kisma, ya. Kisma berarti tanah.
Yang kedua, dia harus menjadi warih, ya kan? Bukan hanya Bambang Warih, tapi warih. Warih itu raja berwatak air atau manusia yang berwatak air. Menyesuaikan diri dengan keadaan, dia tidak sombong gitu. Bisa beradaptasi. Tapi kalau dia ngaku-ngaku ketemu Tuhan, oh itu manusia sombong itu. Manusia kurang ajar gitu. Seperti cerita Yusuf Mansur gitu. Dia ketemu Tuhan atau bicara sama Tuhan. Cuk, lu tahu nggak kenapa lu nggak dapat diundang-undang lagi ceramah? Tahu ya Allah. Siapa? YouTuber itu. Sekarang kamu mau duit nggak? Mau ya Allah. Perlu berapa Cuk? Perlu 150 triliun. Enak aja itu. Itu manusia wataknya sombong gitu. Yang ketiga, kata Batara Guru itu, kamu harus menjadi Maruta, atau mungkin juga kalau di Jepang nih Naruto ya, tapi kalau bagi kita Maruta, yang berarti angin gitu. Artinya raja gitu, atau seseorang itu tidak segan-segan untuk meneliti kehidupan orang bawahannya. Kalau raja ya rakyatnya gitu. Kalau ustadz ya jemaahnya. Jadi manusia sombong itu dalam khazanah kebudayaan kita itu dibenci. Ya kan? Yang keempat, dia harus chandra, berarti bulan. Dia harus bisa memberikan petunjuk dan bisa menyelesaikan masalah. Karena ini panjang, dia juga harus bisa menjadi seperti matahari di tempat orang berharap. Jadi kalau duit masyarakat udah masuk ke Yusuf Mansur, jadilah berwatak seperti matahari, kata Batara Guru. Dia orang minta duit, kembalikan aja duitnya. Nggak usah menjadi munafik, sombong, angkuh. Ngapain ente ke pengadilan? Kalau butuh duit datang ke rumah aneh. Itu kan ucapan manusia munafik. Datang orang ke rumahnya, dia kabur, lari. Nah setelah itu nanti dia bangun warung steak. Para itu duit masyarakat gitu. Kumpulin duit, cerita sedekah nih. Cerita bisnis batu bara, Jabal Nur, ya kan? Begitu duit terkumpul ya, dia berwatak api, angkuh dan sombong gitu. Orang minta kemana? Dia pura-pura nggak kenal dia. Maka dalam cerita itu dia akan berlaku curang securang-curangnya asal tidak ada bukti tertulis. Itu rumus Yusuf Mansur. Curanglah kita. Dia kan bayar itu cerita-cerita bohong asal bisa berlaku curang. Dapat duit asal tidak ada tertulis. Wah, dia nggak takut itu diminta pertanggungjawaban, atau nanti kalau dalam bahasa khazanah kita alam marah, dia nggak takut. Atau Allah marah, wah apalagi teman aneh katanya. Iya kan? Dan terakhir katanya, seseorang itu akan bisa dasamuka, akan menjadi orang baik kalau dia bisa menjadi kartika atau bintang. Bintang disebut sebagai sosok yang menepati janji, teguh dalam prinsip, tidak mudah. Dia itu berubah pendirian. Jadi ucapannya menjadi ya sabdanya itu menjadi aturan. Maka dengan begitu, maka rakyat itu atau jamaah itu bisa kembali menjadi baik. Dan kalau Yusuf Mansur yang sudah masuk dalam kategori dasamuka itu bisa menjadi baik kalau dia mewarisi ajaran Batara Guru, itu dengan beberapa prinsip yang kita sebutkan tadi. Tapi kalau seperti sekarang Yusuf Mansur nampaknya kesombongannya tetap tinggi, keangkuhannya tidak ada tara, kemudian tidak mau dinasihati. Maka dia akan bertindak rakus, dia akan menjadi manusia bengis. Maka warung steaknya itu adalah bukti bahwa dia sebagai manusia yang sombong, angkuh, dan merugikan orang lain. Karena itu ya kalau memang dia mau jadi baik, harusnya datang itu ke jamaah kota wisata.
Ini enggak, dia datang enggak mau, kalah dia cari cara sebisa mungkin agar di pengadilan kembali menang. Rumusnya, curanglah securang-curangnya, asal jangan tidak ada bukti. Kalau ada bukti tertulis, baru takut juga dia. Tapi selama ini orang kan percaya dia, jadi nggak ada bukti. Bukti tertulis maksudnya. Tapi bukti batin ada nggak? Ya dia tahu pasti ada lah. Masa sebanyak itu ratusan orang dia embat duitnya, misalnya dia nggak ngerti. Jadi inilah yang kita lihat bagaimana kesadaran itu bisa bangkit kalau dalam cerita-cerita kita, kalau dia mengikuti wasiat-wasiat yang disampaikan oleh para punggawa yang terdapat dalam cerita khazanah kehidupan sosial kita di Nusantara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.